wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan ilmu atau ilmu singkat yang dimana berjudul mengenai pembahasan menjaga amanah di tengah godaan zaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 yang mana artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah dengan yang berhak menerimanya. Ayat ini juga meningkatkan kita betapa pentingnya amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanah juga bukan berpihak ataupun dengan harta atau janji ataupun kepercayaan ataupun tanggung jawab, tetapi amanah juga berpegang teguh dengan kejujuran kita, perbicaraan kita, dan tanggung jawab kita. Sebagaimana yang di era globalisasi ataupun era zamannya sekarang, kebanyakan alasan ataupun kesibukan ataupun godaan duniawi. Kenapa saya bilang seperti itu? Kebanyakan kita selalu mengabaikan amanah tersebut. Dengan adanya amanah, kita selalu mengabaikan dengan alasan kesibukan atau duniawi yang begitu banyak berbagai macam-macam alasan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya amanah itu penting ataupun kejujuran ataupun kepercayaan. Kenapa saya berkata seperti itu? Dengan kepercayaan ataupun kejujuran kita bisa dipandang semua orang, kita bisa dilihat orang baik ataupun benar. Dengan adanya bermacam godaan yang duniawi sehingga kita sampai lupa dengan amanah kita tersebut, kejujuran kita, kepercayaan kita tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menganjurkan kita menjaga amanah itu dengan tingkatan keimanan kita. Tetapi kenapa saya lihat hari-hari sekarang itu sangat sulit berpegang teguh dengan amanah kita, kepercayaan kita, kejujuran kita dengan adanya godaan duniawi ataupun informasi yang lain ataupun kesibukan kita ataupun keuntungan pribadi. Sebagaimana ada suatu kisah yang dimana ada sosok laki-laki yang berpegang teguh dengan kejujuran, dengan amanahnya, dengan kepercayaannya, dan sedangkan beliau ini adalah seorang pedagang. Seorang pedagang yang dimana terkenal dengan jujurnya, dengan amanah dia dan kepercayaan dia rela berdagang, tetapi di kemudian hari ada suatu pelanggannya yang ingin membeli jualan beliau tersebut. Tapi kenapa? Beliau berkata kepada suatu yang ingin membeli dengan adanya pedagang tersebut yaitu cacat. Dari sana kita sudah bisa menilai bahwa laki-laki itu berpegang teguh dengan amanah dengan kejujurannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau memang ada laki-laki yang tidak jujur, dia bisa menjualkan barang itu walaupun dengan cacat, dia bisa mengalihkan dengan jualan itu tidak cacat. Tapi oleh karena dia teguh dengan pendirian, teguh dengan kepercayaan dan kejujurannya, dia bisa berbicara langsung kepada penjualnya tersebut. Lantas kenapa orangnya tersebut berkata, "Wahai pemuda, engkau adalah utusan dari Rasulullah SAW. Dengan engkau berjujur, dengan engkau kepercayaan, dengan engkau berpegang teguh dengan segalanya, engkau adalah utusan Rasulullah SAW." Kita bisa ambil hikmah dari seorang pedagang. Dia bisa jujur, dia tidak bisa menzalimi ataupun penjualannya, dia tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Mungkin dapat itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.